Halo Smart Viewers, kembali lagi di Live Tech. Kali ini bersama aku Devi akan memberikan kalian rekomendasi sekaligus mereview barang-barang unik ataupun bermanfaat yang mungkin kalian tertarik untuk beli dan juga pakai. Sekarang sudah memasuki tahun baru 2022 nih. Nah, pastinya banyak banget goals-goals yang pengen dicapai dan apalagi anak-anak sekolah kan sekarang udah mulai masuk lagi nih sekolah-sekolah offline. Nah, kali ini aku akan mereview 3 barang yang aku rasa pasti perlu banget sih buat kalian yang pengen serba gampang lah pokoknya. Nah, di sini udah ada 3 barang elektronik nih. Dimulai dari yang tengah ini itu adalah electric sharpener. Nah, yang kedua itu juga ada yang namanya electric eraser dan yang ketiga itu ada desk vacuum. Dan kebetulan 3 alat ini tuh berasal dari satu brand yang sama, yaitu namanya Deli. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke barang yang pertama, yaitu electric sharpener atau electric pencil sharpener. Jadi pencil sharpener ini atau biasanya dibilang rautan pensil lah ya gampangnya gitu. Biasanya udah banyak sih yang kayak manual nih, kan suka banyak nih benda-benda rautan yang bentuknya tuh kayak gini. Dan tapi biasanya alat-alat kayak gini tuh harus pakai tenaga gitu buat kalau misalnya kita mau ngeraut, jadi kayak perlu ditarik dulu lah terus diputer gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk electric sharpener ini, dia tuh gampang banget caranya. Jadi dia tinggal masukin pensilnya ke bagian lubang ini, lalu nanti dia akan ngeraut sendiri gitu. Nah, waktu kita beli, diisi di boxnya itu ada beberapa barang. Ada manual book, ada kabel juga, kabel USB, dan juga dia menyediakan ada 4 cadangan nih. Cadangannya bentuknya kayak gini. Dan dia tuh ada 4 isinya, dia kasih 4 cadangan. Oke. Dan untuk ketajamannya sendiri, di alat ini tuh dia bisa diatur. Ada yang paling tajam nih, biasanya ini bisa dipakai buat orang-orang yang suka nulis tipis-tipis gitu ya. Atau bisa juga buat kalau misalnya pensil warna nih terlalu tumpul kan gak enak ya gitu. Biasa bisa pakai yang ini biar jadi lancip. Nah, kalau kita geser ke tengah, di bagian tengah ini tuh ada alat yang dia bikinnya rautnya tuh nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga lah kalau nulis gitu. Jadi nanti pensilnya nggak terlalu tumpul dan nggak terlalu tajam. Dan yang ketiga ini ada yang bikin nggak terlalu tajam banget gitu. Bisa dibilang cukup tumpul, tapi bukan kayak tumpul bekas pemakaian ya gitu. Jadi alat ini bisa bikin kita nantinya pas nulis itu jadi tebel gitu. Dan di belakangnya ini juga ada colokan listrik. Nah, colokan listriknya ini tuh bisa dipasangin sama kabel yang udah disediain gini dari Delinya sendiri. Dan juga alat ini tuh bisa juga pakai baterai. Di bagian bawah ini ada tempat untuk pakai baterainya. Nah, simpelnya alat ini tuh karena dia pakai baterai jadi bisa dibawa-bawa gitu sebenarnya. Cuman sekarang kita mau coba dulu untuk pakai alat ini, kita pakai kabel USB-nya ya. Oke. Kekurangannya sebenarnya karena dia kabel, tapi dia nggak menyediakan kepala chargernya sih, teman-teman. Tapi bisa karena di sini udah disediain, kita tinggal colok aja. Nanti pas dipakai tinggal dimasukin aja pensilnya dan dia akan ngeraut sendiri. Jadi di sini aku punya beberapa pensil warna yang sebelumnya itu aku gunakan untuk mewarnai dan menulis. Jadi bisa dilihat nih pensil warnanya tuh pada tumpul-tumpul teman-teman karena udah aku pakai. Oke, jadi sekarang kita mau sama-sama cobain aja kali ya Smart Viewers perbandingan antara rautan yang elektrik ini dan yang manual. Di sini saya bakal dibantu sama salah satu tim kreatif dari saya. Boleh dong kesini, silakan Saskia. Oke, jadi kita mau sama-sama nyoba alat yang rautan ini, yang satu yang manual, yang satu yang elektrik. Nah, saya mau yang elektrik aja kali ya, biar effortless gitu. Nih, silakan Saskia. Dia bakal coba ngeraut dan di sini saya udah set untuk tingkat ketajaman yang paling tajam ya. Harusnya sih dia bisa bikin lebih tajam nih. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Nggak tajam-tajam ya?
Oke, nah punya saya udah selesai duluan. Coba punya kamu Saskia. Ini dia. Ya, belum ya. Jadi sebenarnya alat ini jauh lebih cepat sih teman-teman. Cuman tadi ada kesalahan penggunaan aja nih. Cuman kalau secara waktu sih ini bakal lebih cepat dan kayak dia lebih nggak butuh tenaga sih untuk ngerautnya. Oke, sekarang kita mau ngeraut pensil lagi nih Saskia. Sekarang saya mau coba di tingkat ketajaman yang nggak terlalu tajam. Jadi di sini tuh ada 2 pensil tulis. Yang ini dua-duanya tuh sama-sama belum diraut nih ujungnya. Oke, kita mau langsung coba aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah saya udah duluan nih. Coba Saskia. Kita tunggu ya teman-teman. Soalnya kalau manual tuh pasti biasanya dia bakal lebih butuh tenaga dan butuh waktu sih. Sedangkan kan ini aja tadi udah saya set, dia nggak terlalu tajam dan dia udah cepet banget gitu. Udah selesai dalam waktu yang cepat dan juga hasilnya sesuai sama yang kita harapkan. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mungkin emang dari rautannya juga bisa kali ya. Mungkin emang ada beberapa rautan yang makin lama tuh makin tumpul. Tapi nih Smart Viewers, kelebihan dari alat ini juga kalau misalnya rautannya udah tumpul nih kayak yang ini, susah dong cari gantinya. Nah, buat alat ini itu gampang banget karena kita udah disediain cadangannya nih. Ada cadangan ini. Kita bisa pakai cadangan ini tuh untuk nantinya kita ganti kalau ini udah tumpul. Caranya gampang banget. Tinggal dibuka aja yang bagian atasnya dan terus ininya dipencet bagian atasnya. Dipencet agak lama. Nanti dia akan kelepas sendiri. Nah, terus kalau dia udah kelepas, kita tinggal pasangin aja. Caranya juga gampang, tinggal dimasukin sampai dia bunyinya klek. Oke, dan rautannya udah siap dipakai lagi. Dan nanti kalau ininya dibuka juga di sini ada bekas-bekas rautan yang bisa langsung kita buang aja. Sesimpel itu alat ini yang menurut saya ini efektif banget sih buat kayak yang suka mewarnai, yang suka bikin-bikin gambar, yang butuh banyak rautan. Ini oke banget sih alatnya. Oke, sekarang kita mau beralih ke alat selanjutnya nih, yaitu electric eraser. Nah, kalau dari penghapus ini sendiri, nanti itu di dalamnya itu bakal dapet refill. Nah, refillnya itu terdapat 2 macam. Ada yang refillnya tebal, seperti yang terpasang di sini. Dan juga ada yang lebih kecil yang nantinya itu bisa dipasang dengan alat yang berwarna putih ini. Jadi warna yang silver ini bisa diubah dengan alat yang putih. Nah, di sini juga disediakan kabel chargernya untuk nantinya kalau misalnya alatnya ini tiba-tiba kok mati ya gitu, nggak bisa dipakai lagi, itu tinggal di charge aja. Oke, agak susah ya, tapi ternyata bisa. Oke, lagi-lagi kekurangan dari produk Deli ini tuh sama kayak yang sebelumnya. Dia nggak menyediakan kepala chargernya, jadi kita butuh kepala charger sendiri untuk nyambungin dia ke listrik. Tapi kalau dalam penggunaannya, alat ini tuh nggak membutuhkan listrik karena kita tinggal pencet aja. Nanti dia bisa ngapus sendiri. Coba aja kali ya, langsung kita coba dan kita review. Apakah dia sebenarnya bisa nggak sih bikin ini jadi bersih? Oke, kita langsung coba aja kali ya. Kita coret-coret bebas aja kali ya, yang kira-kira nantinya mau kita hapus. Nah, cara penggunaan alatnya itu gampang banget, kayak yang tadi udah saya bilang. Dia tinggal dipencet aja, terus tinggal dipakai aja. Ditahan kayak gini, terus nanti dia akan ngapus sendiri. Nah, langsung jadi bersih Smart Viewers. Cuma untuk ketebalannya sendiri tuh tadi saya coba pakai yang dia HB ya ketebalannya. Kita mau coba nih kalau misalnya kita bikin yang tebal banget, dia tuh sebenarnya efektif gak sih untuk ngapus yang tebal banget? Coba ya kita coret nih yang tebal banget. Supaya kita bisa tahu perbandingannya seberapa efektif dia bisa ngehapus. Oke, langsung aja kita hapus. Sebenarnya dia bisa sih ngapus, cuman kayaknya dalam penggunaannya agak susah ya karena dia licin. Nah, terus sisa-sisa penghapusnya juga dia mulai bertebaran.
Cuman kalau untuk yang 2B ini dia agak susah sih ya untuk ngapus sampai bener-bener bersih. Sedangkan kalau misalnya pakai penghapus yang manual, kita bisa tahu dan kita bisa ukur sendiri pakai tenaga kita seberapa kita mau ngapus dia sampai dia bisa benar-benar bersih gitu. Oke, tapi kalau dari ukurannya sendiri sebenarnya alat ini tuh oke banget karena dia ukurannya nggak terlalu besar dan bisa dibawa kemana-mana. Jadinya menurut saya ini cukup oke lah ya untuk orang-orang yang mungkin mager gitu ngehapus dan emang banyak banget hal-hal yang perlu dihapus gitu. Oke, kita mau langsung lanjut aja nih ke alat yang ketiga. Ini adalah alat yang menurut saya paling unik di antara yang lainnya karena ini namanya tuh desk vacuum. Dan walaupun ini namanya desk cleaner, tapi ini juga bisa dipakai buat ngapus kotoran-kotoran yang ada di meja gitu, yang gak cuma di meja tapi bisa juga kayak dipakai di laptop atau di tempat-tempat lain, misalnya kayak di atas buku nih. Nah, dia bisa nyedot bekas-bekas penghapus ataupun bekas-bekas bubuknya. Dan kalau dari alat ini sendiri, di dalam boxnya itu cuma ada alat manual boxnya aja. Dan juga alat kerja pakai ini tuh dia pakai baterai. Cara buka baterainya tuh tinggal pencet tombol push di sini. Lalu tinggal ditarik aja. Nah, dia pakai baterai yang biasa aja sih, dan ini bisa kita ganti-ganti aja kalau misalnya baterainya udah habis. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mau langsung coba aja. Nanti di bawahnya ada sikat-sikat yang bakal ngebantu kita buat kita gerakin. Kita mau langsung coba aja kali ya, buat dia ambil barang-barang yang ada bekas penghapus tadi di atas buku. Wow, ternyata dia bekerja dengan sangat efektif ya. Dan sisa-sisa bekas-bekasnya bisa kita lihat langsung. Kita putar aja. Wow, ternyata dia masuk di bawah sini guys. Dan emang ini bener-bener bekerja secara efektif sih menurut saya. Karena yang tadi ada bekas-bekas penghapus langsung hilang gitu. Dan untuk masanginnya lagi, ini tuh ada gambar segitiga. Dan di sini juga ada gambar segitiga. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, tapi bisalah kita praktekin supaya ini bisa dipasang dengan lebih mudah. Oke, kalau udah kepasang, kita bisa coba juga nih untuk mungkin bukan penghapus aja, tapi dia juga bisa untuk menyedot hal-hal yang partikelnya lebih kecil lagi. Nah, di sini udah disediain. Kita mau coba dia untuk nyedot bubuk-bubuk kopi. Coba ya. Kita coba alat ini untuk nyedot partikel yang lebih kecil. Oke. Oke, di sini udah ada banyak banget partikel-partikel yang lebih kecil. Dan iya bener sih, bener-bener berantakan ya. Jadi sekarang kita mau coba aja untuk bersihin pakai desk vacuum ini. Kita nyalain, tinggal digeser aja, terus kita sedot alatnya. Kita sedot alat-alat partikel kecil ini untuk masuk ke alat vakum juga. Wow, dan bener-bener bersih ternyata. Terus sekarang kita mau lihat sampahnya yang ada dalam sini. Nah, ternyata bener-bener kesedot semuanya. Wow, ini rekomendasi banget sih buat kalian yang biasanya suka berantakan nih meja-mejanya. Oke, dari ketiga barang ini kesimpulannya kalau menurut saya barang-barang ini cukup recommended sih buat kalian semua yang sukanya tuh nggak ribet gitu. Nah, sebelum menentukan ini oke nggak sih untuk dibeli, kita perlu tahu dulu lah ya dari harganya. Dari harganya sendiri, kalau rautan elektrik ini itu harganya 98.000. Dan untuk penghapus elektrik ini harganya 130.000 udah dapat refillnya. Dan untuk desktop cleaner ini, dia ini harganya 79.900. Tapi bisa kita buletin lah ya jadi 80.000 gitu biar gampang. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya dua alat ini cukup recommended sih.
karena dia bekerja dengan sangat efektif ya. Dia bisa ngeraut pensil dengan sangat cepat dengan 3 tingkat ketajaman, dan juga dia sangat gampang gitu untuk diganti-ganti kalau misalnya dia udah tumpul. Dan untuk desk vakum ini dia juga sangat rekomendasi karena dia pakai baterai, jadi gampang banget untuk kita ganti-ganti di berbagai tempat gitu, digunain untuk di berbagai tempat. Nah, tapi kalau untuk penghapus elektrik ini sendiri, kalau menurut saya sih kurang recommended ya, karena sebenarnya ini nggak terlalu bersih ngapusnya, dan harganya dengan 130.000 menurut saya nggak terlalu worth it lah. Kita lebih baik kayak ngapus sendiri dengan kekuatan kita, jadi manual, dan kita bisa nyesuaiin kita mau sebersih apa sih ngapusnya gitu. Oke, itu sih kalau kesimpulan dari saya, tapi balik lagi ini berdasarkan review saya pribadi. Semua kembali lagi ke kalian. Mungkin kalau emang kalian anak-anak yang cukup mager nih ya, jadi kayak mendingan alat-alatnya alat-alat yang serba cepat aja deh, serba instan, serba gampang. Boleh banget sih beli 3 alat ini karena secara harga dan secara kualitas bisa lah gitu. Karena ada harga ada kualitas lah ya, kecuali yang penghapus ini sih menurut saya agak kurang. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semuanya kembali lagi ke kalian. Buat teman-teman yang masih sekolah ataupun anak-anak desain, boleh banget untuk beli alat ini dengan merek Daily, ataupun kalian bisa nemuin merek-merek lain, bolehlah kalian coba gitu. Sekian aja dari saya Devi Ratnasari. Bye-bye Smart Viewers.